ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga kepada kita, nikmat sehat, waktu luang, nikmat dikaruniakannya ilmu, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, di atas iman, dan ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung yang tidak bisa kita bandingkan dengan pencapaian dunia yang kita miliki. Salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa komitmen, konsisten, mereka istiqomah di atas ajaran, di atas petunjuk Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tantangan, rintangan yang dihadapinya terkadang datang dari orang-orang terdekatnya, dari keluarganya, dari tetangganya, dan dari berbagai arah. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di suatu zaman, di suatu masa yang mana begitu banyak peristiwa, begitu banyak terjadi perkara-perkara yang secara syariat di dalam agama kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, salah satu peristiwa tersebut, salah satu kejadian tersebut, yakni mudahnya darah ini ditumpahkan. Darah-darah saudara kita kaum muslimin bahkan ditumpahkan atas nama jihad, atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga terkadang begitu mudahnya darah ini ditumpahkan hanya karena persoalan pembagian waris. Seorang bapak, seorang ibu dibunuh oleh anak kandungnya, atau adik dibunuh oleh kakaknya hanya karena permasalahan pembagian harta warisan. Atau juga seseorang yang dia berlalu di jalan tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui dengan sebab apa dia hendak dibunuh, dipanah, kemudian dia pun meninggal. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bagaimana agama kita, agama Islam memandang persoalan darah ini? Salah satu tujuan diutusnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mencegah pertumpahan darah manusia, kecuali yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh syariatnya, dan itu pun adalah demi
untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Tidak sembarangan Nabi SAW menumpahkan meskipun itu darah seorang kafir. Jamaah kaum muslimin, oleh karena itu agama Islam ini adalah agama kasih sayang, agama rahmat. Bahkan dengan orang yang berbeda keyakinan saja dengan kita, orang yang berbeda agama saja dengan kita, tidak sembarangan untuk ditumpahkan. Bahkan sebaliknya, kita disyariatkan untuk bermuamalah dengan baik kepada mereka. Tidak mengganggu mereka, apalagi sampai membunuhnya. Tidak sama sebagian orang, yakni mereka mengatasnamakan Islam, mereka mengatasnamakan seorang muslim, lalu mereka menumpahkan darah orang kafir tanpa hak. Dan bahkan juga terjadi pertumpahan darah, yakni saudara mereka sendiri. Jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan yang menunjukkan bahwa kalian umat Islam agar berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, kepada orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir, sepanjang mereka tidak membunuh kalian karena agama, tidak juga mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik dan berlaku adil. Ikhwatu iman azanillahu iyakum. Ini kepada orang kafir. Kita disyariatkan untuk berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan baik kepada mereka, yang mana dengan sebab ini manusia berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam. Manusia berbondong-bondong memilih Islam sebagai jalan kehidupan bagi mereka. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan tegas bagi siapa saja yang membunuh orang kafir tanpa hak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW katakan dengan tegas, memberitahukan kepada kita, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahadan, orang kafir yang tidak memerangi kita, orang kafir yang ada di negaranya, orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak melakukan peperangan dengan kita, ya mereka mengadakan perjanjian dengan kita. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahadan tanpa hak, dia, kata Nabi SAW, tidak akan merasakan baunya surga. Padahal baunya surga ini bisa dirasakan dari jauhnya perjalanan selama 40 tahun. Baunya surga seorang tidak dia dapatkan, tidak dia rasakan, hanya dengan sebab dia membunuh manusia, seorang kafir tanpa hak. Lalu bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lalu bagaimana dengan dia membunuh seorang saudaranya, seorang muslim? Maka permasalahan ini adalah permasalahan yang besar, yang pada hari ini mereka memutilasi, memotong-motong, lalu dikarungkan dan dibuang. Maka perhatikan jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perkara yang akan diputuskan, yang akan diadili bagi seorang hamba, kaitannya dengan hamba yang lain adalah permasalahan darah. Naam, salat adalah amalan, perkara yang pertama kali akan dihisab, diputuskan. Ini kalau kaitannya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan hamba dengan hamba, manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Sesungguhnya amalan yang pertama kali, perkara yang diputuskan pertama kali pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah urusan darah. Maka jemaah sekalian, darah di dalam Islam begitu mulia. Darah di dalam Islam begitu terhormat. Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana kehormatan darah seorang muslim, kehormatan hartanya, jiwanya. Beliau SAW pernah berdiri di hadapan manusia yang banyak ketika Hajjatul Wada, ketika haji perpisahan. Beliau sampaikan pada saat itu kaitannya dengan kehormatan seorang muslim, kaitannya dengan harta seorang muslim, kaitannya dengan darah seorang muslim. Beliau katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Nabi SAW katakan kepada manusia pada saat itu, sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu terjaga sebagaimana terjaganya, terhormatnya seperti terhormatnya hari ini, yakni pada hari Arafah. Karena Nabi SAW berdiri berkhutbah pada saat itu di hari Arafah. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian seperti terhormatnya bulan ini, yakni bulan Zulhijjah. Dan juga kehormatan, kemuliaan, harta, darah, kehormatan kalian sebagaimana terhormatnya kota yang suci ini, yakni kota Mekah. Inilah bagaimana syariat Islam meletakkan masalah darah. Memberitahukan kepada kita begitu mulianya darah, tidak diserampangkan untuk ditumpahkan. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW juga memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana tingginya, tentang bagaimana kedudukan darah yang selama ini kita dengar begitu mudahnya ditumpahkan. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia ini, rusaknya dunia ini masih lebih ringan keadaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan tumpahnya, terbunuhnya jiwa seorang muslim. Begitu tingginya kedudukan darah seorang muslim. Maka ikhwatu iman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari menumpahkan darah saudara kita, bahkan darah seorang kafir pun tidak sembarangan kita untuk menumpahkan. Ataukah kita menjadi seorang provokator bagi teman-teman kita, bagi kampung-kampung kita untuk saling menyerang yang nanti akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini kami akan tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Amr, beliau menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam mengitari Ka'bah. Beliau melakukan tawaf di Ka'bah. Abdullah bin Umar menyaksikan beliau mengatakan kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmataki walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'mini a'zamu indallah hurmatan minki wa malihi wa damihi. Inilah persaksian seorang sahabat terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membandingkan darah seorang muslim dengan Ka'bah yang mulia. Nabi mengatakan, aduh betapa bagusnya dirimu wahai Ka'bah, betapa aromanya dirimu.
betapa agungnya dirimu. Lalu kemudian beliau bersumpah, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan darah seorang muslim, kehormatan hartanya lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu wahai Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang kita umat Islam berbondong-bondong untuk menuju kepadanya, memuliakannya. Tetapi kedudukan darah lebih mulia daripada Ka'bah. Jamaah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang dengan sengaja menumpahkan darah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala ingatkan, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajazaohu jahannam, inilah konsekuensi yang akan mereka terima. Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan yang sangat lama sekali. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Wa adalahu 'adzaban 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya dengan azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada berpikir untuk membunuh atau memprovokasi saudara-saudara kita untuk saling berperang sehingga terjadi pertumpahan darah kaum muslimin, atau bahkan tidak kita menjadi seorang provokator membunuh seorang kafir tanpa hak, yang mana seorang kafir itu adalah terjaga dengan sebab perjanjian dengan kita seorang muslim, atau mereka-mereka yang hidup di negara kita yang mendapatkan jaminan keamanan daripada pemerintah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab akhlak kita manusia memasuki agama Islam ini. Semoga dengan akhlak budi pekerti kita manusia yakni memilih jalan hidupnya di atas al-Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Aqimus shalah.